Oke, ya. Ini kelas ini memang saya tujukan nanti untuk bagi teman-teman yang ingin belajar bisnis ya, terutama bisnis online atau mungkin ingin punya penghasilan tambahan atau ingin istilahnya tidak hanya ingin punya penghasilan tidak atau ingin punya pekerjaan tidak hanya dari satu jalan ya. Saya berinisiatif mungkin ilmu ini berguna bagi teman-teman terutama pada saat kondisi seperti ini. Oke, untuk profil saya rasa sudah kenal semua ya. Jelas saya pengajar, desainer, sama bisnis online itu saya lakukan sejak kuliah ya. Sejak kuliah S1 itu mulai belajar berwirausaha. Ya, dari saya lebih suka berwirausaha daripada ikut jadi karyawan seperti itu. Pada saat itu awal-awal ini sejarahnya berjualan kerupuk ya, karena untuk kuliah sendiri saya dipinjami uang ya, pinjami, jadi diarahkan kamu saya pinjami dana, silahkan untuk kuliah sambil kerja. Nah, itu awal mula dari saya berwirausaha. Ini Camtasianya pakai Camtasia 2019. Camtasia 7 enggak masalah ya. Tadi ya, mulai dari situ kembali lagi belajar wirausaha itu sejak kuliah itu sampai sekarang ya. Sekarang baru kalau bisnis online itu baru tahun 2020 ini. Oke, ini ya. Ini latar belakang apa Anda mengalami masalah ini ya. Punya gaji pas-pasan, penghasilan turun ya akibat pandemi. Saya fokuskan. Oke, penghasilan menurun akibat pandemi, tidak bisa kerja keluar rumah, tidak tahu mau kerja apa. Nah, ini mungkin masalah yang banyak dihadapi teman-teman pada saat ini. Ya, ini masalahnya ya, latar belakang masalah. Nah, lalu apa yang diinginkan ya? Diinginkan mungkin teman-teman ingin ini punya penghasilan tambahan, penghasilan menurunnya ini saya tidak bisa kerja, ini masalah ya Mas Yan ya. Ini tidak bisa diedit. Oke, ini ya, yang jelas inginnya punya penghasilan tambahan, lalu bisa ya, ini bisa kerja di dalam rumah, lalu bisa bekerja, apalagi punya penghasilan tambahan yang di luar penghasilan utama, mungkin entah pekerjaan utama sebagai guru ataupun ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu ini ya, kelas ini bisa sebagai alternatif. Pekerjaan ibu-ibu rumah tangga juga penting ya, walaupun sebenarnya itu pekerjaan yang sangat penting ya, walaupun kelihatannya tidak menghasilkan uang, tapi kalau tanpa ibu-ibu rumah tangga pasti pengeluaran itu banyak sekali. Kalau sekarang ini tidak pakai mic ya, kalau mic-nya tadi satu set dengan headphone, yang satunya pakai Boya. Kalau ini tanpa mic. Oke. Nah, ini maka dari itu ya, dari masalah-masalah ini teman-teman mungkin ingin punya penghasilan tambahan, ingin kerja di rumah. Nah, ini solusinya saya buatkan kelas ini. Kemarin yang namanya kelas kelas bisnis online ya. Sekarang saya rubah jadi ini, kerja sampingan gaji jutaan ya. Nah, ini kursus ini nanti membahas mengenai kerja sampingan yang
bisa menghasilkan jutaan rupiah. Jutaan rupiah sebenarnya itu tidak banyak ya kalau misalkan dari nilai yang dijualnya. Oke, di sini nanti bisa belajar langsung praktek, bisa untuk pemula, dan berdasarkan pengalaman ya. Ini saya belajar bisnis online itu baru Januari, 6 bulan yang lalu ya. Itu dari nol. Dari nol harus setting ini, setting itu lah. Nah, karena kenapa kok lama 6 bulan? Karena memang tidak ada mentornya. Jadi saat itu saya bingung mau soal website itu tanya ke siapa, lalu ini harus kemana. Nah itu memakan banyak waktu dan banyak dana juga. Nah tapi di sini nanti kalau ada mentor itu lebih mudah. Oke, lalu untuk yang ini ya, ini yang akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas, pekerjaan yang nanti dibahas di kursusnya itu ada kurang lebih 5 ya. Yang pertama, jualan produk real, jualan produk digital, lalu menjadi afiliasi marketing, jasa pembuatan landing page, sama jasa desain sosmed. Nah, untuk yang dua ini khusus untuk VIP ya, karena fiturnya itu, alat-alatnya itu di VIP member. Lalu yang pertama ini ya, kita bahas jualan produk real. Kalau ini bagi teman-teman yang sudah punya produk real ya, itu di sini tidak akan DIY atau tidak akan dirubah, tetapi diperkuat. Ini ya, yang perlu kalian tahu ini ya, marketplace versus toko sendiri. Ini marketplace seperti yang kita ketahui di Indonesia ya, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain, Shopee. Nah, itu ya, itu saya amati itu ada beberapa kelemahan dibanding toko sendiri. Yang pertama, marketplace sulit membangun relasi dengan pelanggan ya. Jadi kalau di marketplace itu kita hanya jualan ya. Jadi kita transaksi berhasil, barang dikirim, oke, sudah. Cuma itu saja. Jadi mungkin ikatan emosional ya, karena sebenarnya berdagang itu tidak hanya jualan ya, kita juga bangun sosial juga. Nah itu tidak ada. Ini kelemahan pertama dari marketplace. Yang kedua, marketplace tidak memberikan list building. Maksudnya list building itu apa? Itu adalah data pelanggan. Kita tidak boleh, mungkin kita ketika memberi nomor di nomor website ataupun email di marketplace ya, itu akan ada larangan. Mohon jangan memberikan informasi pribadi lah. Itu kelemahannya, karena list building ini fungsinya untuk membangun ya. Maksudnya membangun seperti apa? Kan gini, ketika kita jualan ya, nah itu kan kita punya satu produk. Kita punya satu produk, nah kalau misalkan kita mau nambah produk, itu kan kalau di marketplace kan kita tidak bisa memberitahu kepada mereka, oh ini ada barang baru. Tetapi kalau toko sendiri itu kita bisa, nah itu fungsinya ibaratnya kontak lah ya, ibaratnya kontak person ya. Jadi kita bisa menghubungi pelanggan secara langsung, bisa berpromosi, bisa memberi follow up dan lain-lain. Mungkin pada saat hari raya itu kita kirimi ucapan, pada saat hari besar kita kirimi ucapan. Nah itu membangun emosional antara pelanggan sama kita sebagai pedagang. Nah itu di marketplace tidak ada, tidak bisa. Nah makanya lebih unggul toko sendiri ya. Nah ini. Nah yang ketiga, saingan yang banyak di marketplace. Ya di marketplace itu saingannya tidak sedikit ya. Ketika kalian
cari barang ibaratnya. Nah, itu misalnya ketik kamera, itu pasti akan banyak. Nah, otomatis orang yang akan terpilih adalah orang yang punya bintang lebih banyak. Nah, itu pasti sedikit merugikan kita, ibaratnya seperti itu, 1:1000. Nah, tapi kalau misalkan kita punya toko sendiri, itu ibaratnya orang datang itu kita mancing di dalam kolam kita sendiri. Jadi barang mereka mencari barang, lalu mencari barang 1, 2, 3 itu milik kita sendiri. Nah, itu kan lebih menguntungkan daripada ini di marketplace. Karena kalau di marketplace pasti perang harga. Harga jatuh ya, jatuh-jatuhan ibaratnya banding-bandingan. Saya sendiri juga seperti itu ya. Ketika saya berjualan di marketplace ya, itu bandingan-bandingan harga. Tapi setelah saya pikir-pikir, ya kan kalau harga normal yang saya jual 80 sampai 100 ribu. Nah, di marketplace itu sampai 20 ribu. Ini kan ya ibaratnya saya rugi waktu. Akhirnya saya hentikan berjualan di marketplace. Nah, lalu yang keempat, jika tidak aktif maka toko akan hilang ya. Maksudnya akan hilang, pasti diperingatkan, toko kamu kurang aktif. Lah, kalau tidak gitu akan ketimbun ya para pendatang baru ataupun yang mereka sudah punya rating tinggi, star seller dan lain-lain, itu lebih menguntungkan mereka. Nah, jadi kalau kita tinggal sebentar saja sudah hilang ya, ibaratnya seperti itu. Nah, berdasarkan masalah di atas ya, lebih baik kita nanti ya di kelas ini akan buat toko sendiri. Nah, masalahnya lagi tidak punya website ya, tidak punya website, lalu harus berbayar, tidak bisa desain. Nah, jangan takut ya, nanti buat toko online seperti Bukalapak ya, ini ya. Sebentar saya tampilkan. Oke, nanti kita tinggal ini ya. Kemarin saya cari-cari template ya, template untuk blogspot ya. Jadi nanti Bukalapak ini namanya Bukablog, itu pakai blogspot. Jadi murah meriah ya. Ini namanya Bukablog, tapi saya namai Buka Rezeki di sini. Nah, ini pakai blogspot, ini dapatkan lihat bukarezeki.blogspot.com. Nah, ini nanti kita pakai ini. Jadi tinggal ganti tulisan, ganti gambar dan lain-lain. Nanti dipandu sampai instalasi, tutorialnya lengkap ya, ada bagaimana cara mengganti ini, lalu ganti ini dan lain-lain. Nah, lalu gimana check out-nya? Untuk check out itu pakai WhatsApp ya. Jadi nanti ketika diklik beli, maka otomatis akan menuju langsung ke WhatsApp. Nah, itu mudahnya di sini. Jadi kita kalau buka ini ya, kalau bisa barangnya banyak sekalian. Gunakan sistem dropship ya. Jadi kita mungkin ngambil dari Shopee atau Tokopedia atau Bukalapak, kita ambil, kita pasang di sini, jika ada yang beli, kita kirimkan. Nah, ini kan, tapi nanti namanya jangan Bukalapak, nanti diblokir. Tapi tidak mungkin ya kalau masih kecil ya. Namanya Bukablog, tapi biar ini dari vendornya namanya Bukablog. Nah, ini saya beri nama Buka Rezeki. Nanti kalian ubah namanya yang lain, jangan sama. Nanti tidak dicari di Google, tidak ketemu nanti. Oke, ini ya. Jadi sangat rekomendasi kalian itu misalkan jualan pakai punya website sendiri. Ya, kali ini pakai blogspot yang lebih murah. Tapi apakah saya harus resign dari marketplace? Tidak perlu ya. Jadi yang marketplace juga jalan, web sendiri juga jalan. Jadi kalau bisa itu kita giring mereka yang di marketplace masuk ke website kita, masuk ke list building kita.
nanti pasti lebih menguntungkan. Oke, dari sini tidak ada masalah ya. Oke, selanjutnya produk digital. Oke, produk digital ini mungkin bagi yang sudah terjun di internet marketing ataupun di dunia internet pasti tidak asing ya. Ini kita jualan produk digital itu ya. Produk digital itu tidak ribet ya, enaknya tidak ribet, nggak perlu packing. Misalkan kita kalau barang real ada pesanan, kita harus ngecek stok, lalu di packing, lalu melakukan perjalanan ke JNE atau pengiriman ya, lalu kita bayar, harus punya resinya, lalu laporan. Nah, tapi kalau produk digital itu tidak perlu. Jadi ada pesanan, langsung kirim lewat WA, lewat email, seperti itu. Mudah kirimnya ya, cukup kirim lewat email ataupun WA sudah terkirim, tidak perlu ribet ya. Modal hanya sekali ya. Jadi misalkan kalian beli kulaan, bahasanya apa ya? Modal misalkan kita berdagang ini baju ya. Baju kan harganya mungkin 200. Jualnya kita 250. Nah, itu kan ketika kita ada yang beli ya, itu kan kita harus bayar 200, 100 untuk kita. Tapi kalau yang produk digital itu belinya satu kali, 200.000 misalkan, 200.000, lalu kita jual lagi tanpa harus bayar lagi ke pemiliknya. Ini yang produk digital lisensi PLR ataupun white label. Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya, apa itu di lisensi white label, PLR, dan lain-lain akan saya jelaskan di kelas. Oke, tidak ada biaya produksi. Dan bisa membuat sendiri. Nanti ada juga nih kreatifnya materi ini produk kreator ya. Jadi nanti buat produk sendiri ya, produk kreator. Oke, misalkan ini saya contohkan ya, beli satu kali lalu dijual berulang-ulang kali. Ini namanya pakai order online ya untuk pemesanan dan lain saya. Ya. Oke, ini ya. Ini banjir 20.000 kemarin yang saya tawaran pada teman-teman. Itu modal awalnya 20.000. Lalu saya jual lagi bisa ini beranak pinak. Bisa ini ya menghasilkan 400.000. Jadi kita cukup beli satu kali, tidak perlu ribet lagi dan dapat ini penghasilan kurang lebih seperti ini ya. Itu enaknya produk digital. Nah, di sini nanti akan ada produk digital ya yang saya berikan untuk ini ya. Ini produk digital lisensi PLR. PLR itu bisa dijual lagi dan pelanggan itu punya lisensi personal, jadi tidak bisa dijual lagi. Jadi yang bisa jual itu kalian, misalkan ini kan kalian dapat lisensi PLR. Nah, kalian jualnya itu lisensi personal. Jadi orang yang beli produk kalian itu tidak bisa jual lagi. Nah, itu ya yang dimaksud lisensi PLR. Oke, itu ya. Nanti ada atasnya PLR itu ada MMR ya. Nanti akan kita bahas di kelas. Oke, bisa membuat sendiri ya produk digital. Itu mudah buat produk digital. Misalkan template ya. Template seperti ini ya. Ini kan template.
template presentasi format PowerPoint, buat aja desain, itu bisa dijual. Sekarang ini ya, sekarang tuh ibaratnya laku. Nah ini ya, seperti ini kan template PowerPoint semua ya, ucapan hari raya, promosi Ramadan, template ucapan ini. Nah ini semua produk dari PowerPoint. Nah, asalkan kalian bisa PowerPoint, bisa import dari AI, After AI ya, Adobe Illustrator, download di Freepik, itu bisa kita jual lagi. Ini nanti saya jawab nanti ya untuk pertanyaannya. Saya jelaskan dulu, nanti saya jawab di akhir sesi. Oke, selanjutnya affiliate ya. Ini yang sudah ikut itu sudah paham ya, tapi saya jelaskan lagi. Affiliate itu ibaratnya reseller ya. Reseller, kalau di produk nyata itu namanya reseller. Nah, itu affiliate. Oke, affiliate itu ibaratnya reseller lah, tetapi yang kita sebar itu adalah link ya, link. Jadi cuma modal link kita share. Nah, bagaimana caranya? Itu kita dapat link lalu kita share. Nah, nanti kalau ada orang yang gunakan link itu, maka nanti itu jadi komisi kita. Berapa modalnya? Modalnya 0 ya. Kalau misalkan ada aturan yang jadi afiliasi tidak harus beli produk, lah itu modalnya 0. Berapa untungnya? Untungnya itu mulai dari 1% sampai 100%. Nah, itu memang ada, itu yang afiliasi 100% itu ada. Ada juga 70%, 50%. Nah, kalau di Kamdi itu sementara sampai 30%. Ada juga itu sampai 100%. 100% itu berarti kan semua penghasilan masuk atau suara komisi masuk ke kantong kita. Oke, apa istimewanya? Istimewanya ini ya, biasanya kalau afiliasi itu ada kontesnya. Kalau menang kontes itu ada hadiahnya. Nah, untuk yang kelas kali ini itu kita langsung praktek ya. Saya buatkan sistem baru kemarin yang sudah ikut ya, affiliate ini ya, kontes kedua ya. Ini hadiah utamanya, nanti linknya saya share. Komisinya ini sampai 30%. Nah, ini komisi ya, bukan hadiah. Komisinya misal 70.000 kali 100 bisa sampai 7 juta rupiah. Ini afiliasi masih tingkat kecil menengah ya. Ada juga yang sampai jutaan, puluhan juta itu komisinya. Jadwal kontesnya ini masih 5 hari lagi, jadi nanti persiapan. Ini hadiahnya, hadiah pencapaian. Jadi semakin ke atas itu hadiahnya semakin bagus, dan kalau sudah sampai atas itu bawahnya itu sudah ikut. Ini apa itu affiliate ada di sini, nanti bisa kalian lihat sendiri sama seperti video kemarin. Ini cara yang dibolehkan, dilarang sama sanksi. Nah, ini yang di Kamdi itu pakai sistem baru ya. Jadi mulai cara daftar, link daftar ada di sini, cara daftar kupon, cara mendapatkan link, ini semua sudah ada di sini. Ini juga saya sediakan file JSON ya. File JSON itu ini kan dalam bentuk halaman set, lah itu bisa diekspor dan nanti bisa digunakan untuk promosi. Nah, tetapi
kalau ini pakai WordPress ya, otomatis pakai WordPress sama pluginnya itu harus ada Elementornya. Nah, ada juga ini, dan ini sistem yang baru itu ketika kalian kan punya link ya, link dari ini mendapat ini affiliate. Nah, punya link, lalu kalau orang yang pakai link kalian itu pakai kupon Kamdito, itu kemungkinan affiliate-nya tetap masuk di kalian. Ini sistem yang terbaru, jadi sangat menguntungkan bagi afiliasi. Nah, ada juga mungkin kalau kalian ribet ya, kesulitan buat ini, itu ada namanya program suite. Nah, mungkin teman-teman ada yang tidak asing nih sama program suite. Program suite itu plugin untuk link afiliasi. Jadi ini ya, saya ini perlihatkan. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan program suite ya. Nah, di sini ini program suite itu gimana ini Mas jelaskannya ya. Jadi misalkan ini kan namanya kamdito.com ya. Ini linknya. Nah, ketika menggunakan program suite itu Kamdito ini bisa berubah jadi nama website kita. Jadi tidak perlu desain, tidak perlu ribet, itu sudah berubah namanya jadi website kita, lalu linknya juga sesuai keinginan kita. Tetapi itu masuk halaman istilahnya gini, kalian beli buku, nah kita punya sampul kedua, jadi buku yang kita beli itu kita ganti sampul milik kita. Nah, itu fungsi dari program suite. Jadi orang melihat itu bukunya itu pakai sampul kita. Nah, itu kita tidak perlu desain. Jadi tanam linknya, tanam cookies atau tanam istilahnya afiliasi itu lebih mudah. Ya, oke, saya demokan ya contohnya. Oke, saya harus logout dulu. Oke, saya buat satu lagi ya. Misalkan ini siapa nih yang punya website? Yang sudah punya website ya Pak Henry. Alamatnya apa? Pak Henry, websitenya. Yang sudah ada isinya, siapa? Oke, misalkan ini tadi ya, ini saja. Misalkan saya punya ini ya, saya ibaratnya mau afiliasi sama ini. Ini ya, ini kan kamdito.com ya. Saya kan masih belum punya, itu perlu mendesain ya. Nah, itu kita bisa menyamarkan ya dengan cara cukup copy linknya, lalu ini judulnya misalkan kursus bisnis, di frame, link utama, paste, ya seperti ini ya, cukup seperti ini, publish. Oke, lalu kita buka. Nah, ini dapatkan lihat namanya jadi rokodigital.com kursus bisnis. Padahal saya tidak mendesain ya. Padahal saya cuma ngambil dari sini. Bahkan saya ganti ini ya, Bukalapak. Oke, saya rubah. Misalkan ini Bukalapak. Cukup ganti linknya. Jadi ini link ini nanti diganti link afiliasi. Nanti sudah saya kasih tahu di tutorialnya. Ini saya refresh. Nah, ini namanya kursus online ya. Misalkan Bukalapak.
Ini yang sudah kenal pasti tidak asing ya. Nah, ini saya nemunya juga tidak lama ya. Kemarin ada yang nawarkan, oh ternyata asik juga, lebih tepat ini daripada harus desain dari awal. Nah, ini sudah jadi milik kita, Ruko Digital Bukalapak. Nah, ini contoh dari program Suite ya. Jadi nanti pasti cepat, cukup kita dapat link hari ini, misalkan saat ini kita dapat link, beberapa menit kemudian kita sudah bisa share link. Dan tidak hanya itu, nanti ada juga tombol ini, tombol yang melayang di bawah, tombol pop up sama top ya di atas ini. Oke, lanjut ya. Selanjutnya nih jasa landing page. Yang kita bahas nanti ya kurang dua ya, landing page sama jasa sosmed. Oke. Kalian tahu nggak sebenarnya jasa pembuatan landing page itu mahal, sekitar 500 sampai 1 juta. Nah, sementara sekarang itu UMKM ya, unit ini usaha masyarakat mulai go online. Nah, ini juga saya temui beberapa teman sering tanya soal website atau landing page. Nah, lalu ya, pembuatan landing page itu mudah kalau kita pakai template ya, seperti pakai landing ini ya, pakai landing kits, ataupun tidak pakai landing kits sebenarnya bisa, tapi perlu menyusun lagi. Misalkan sebenarnya mudah, cukup import template ya, cepat buatnya. Oke. Lalu untungnya bisa 10 kali modal. Nah, ini maksudnya gimana? Ini saya kalkulasikan ya. Jadi notepad saja karena ini belum saya aktivasi. Ya, modal awal itu buat ini hosting. Hosting itu kurang lebih yang personal 1,21.250.000 lah. Ini yang saya pakai ya. Ini modal awal beli hosting plus domain, gratis domain. Plus domain. Ya. Lalu satu domain kita unlimited hosting. Ini saran saya jangan banyak-banyak ya, karena nanti berat di hostingnya. Hosting itu ibaratnya saya lebih suka di tanah ya. Tanah, kalau domain itu rumah ya. Rumah. Jadi satu tanah itu bisa dibangun banyak rumah. Satu hosting. Satu hosting bisa unlimited domain kebalik ini. Jadi satu tanah itu bisa dibangun banyak rumah, ibaratnya perumahan. Nah, misalkan kalian jasa landing page itu kan ya tengah-tengah mungkin 700 sampai 800 ribu. Satu sama dengan 800 ribu. Nah, ini satu ya. Nah, ini misalkan kalau kalian dapat 10, nih dapat 10 kan berarti sudah 8 juta. Jadi dari modal ini pool ini sudah ya, masih stabil ya hostingnya kemungkinan. Kalau landing page kan cuma satu halaman, itu ringan di hosting. Nah, ini mungkin kurang lebih ini dari awalnya hosting ini modal awal 1.250.000 bisa jadi 8 juta. Nah, lalu gimana kalau tidak punya modal? Nah, kalian bisa untuk awal-awal ya bisa pakai hosting bayi. Ini yang harganya hosting sama domain kurang lebih 300 lah. Nah, pasang iklan misalkan harganya 800. Nah, modalnya cukup 300 ini
satu domain satu hosting ya. 300 itu 300 sampai 400 ya. Itu satu domain satu hosting, pembeli harus DP 50% misalkan. Nah, jadi kan misalkan DP-nya 50% jadi 400.000. Nah, jadi kan kita mau bisnis ini nggak punya modal ya pakai sistem ini. Pembeli harus DP atau harus lunas. Yang penting punya modal ilmu, punya modal bisa ini desain itu gampang. Yang penting kita bisa ini ya, bisa berpikir kritis, bisa hanya udah kreatif lah, kayaknya seperti itu. Nah, jadi kan tanpa punya modal itu mudah, asalkan kita pinter-pinter ya, pinter-pinter cara gimana kita berpromosi, bisa desain itu mudah untuk menghasilkan ini profit. Nah, ini yang untuk belum punya modal, yang sudah punya modal bisa ini. Oke, itu ya untuk landing page ya. Nanti untuk jelasnya seperti apa nanti akan diajarkan di kelas. Nah, butuh waktu juga karena untuk ini mudah kok. Awal-awalnya saya buat nyambungkan itu butuh 1 hari, tapi kalau sudah biasa itu tinggal beberapa menit itu sudah jadi buat website. Oke, selanjutnya desain sosmed ya. Untuk desain sosmed ini yang VIP. Ini ya yang paket VIP nanti ini ada yang namanya ini Devi. Devi siapa Devi? Devi ini singkatan dari desain feed Instagram. Ya, ini Devi, mana Devi? Ya, contoh Devi. Nah, ini ada juga jasa pembuatan desain feed Instagram itu ini ya latar belakangnya dari ini ya banyak bisnis go online, tetapi mereka punya masalah tidak bisa desain grafis, sibuk fokus ke usahanya, tidak sempat mengurusi sosial lainnya adalah peluang. Kalau yang ikut di memberly video pasti ada yang sudah tahu ya kisah dari suami istri yang tidak bisa desain sebenarnya ya. Mereka beli Timberly video, akhirnya menghasilkan sampai 100 juta kalau salah itu dari ini jasa desain sosmed. Nah, itu kita bisa mengadopsi dari situ. Nah, tapi di sini karena ini ya saya tidak pakai live video, bisa pakai ini. Tapi nanti kalau misalkan ingin pakai live video, nanti saya kasih linknya. Ya, rekomendasi apa nanti saya kasihkan ya. Jadi Devi itu nih ini lisensi developer sama lisensi personal. Jadi ada microblog, ada desain-desain, ini tinggal ganti-ganti tulisan ya, tulisan gambar tinggal ganti. Oke, sama adanya itu ya, ada juga yang ini template banner juga bisa digunakan untuk desain feed Instagram. Kalau kalian sudah bisa import dari AI ke PPT itu ini mudah, ini ngambilnya dari misalkan dari FreePic, dari Vectezy, tinggal copy paste di PowerPoint. Ini editnya semua pakai PowerPoint ya, bukan Photoshop atau CorelDRAW, tapi pakai PowerPoint. Oke. Ya, yakin tidak yakin ya. Ya, yang namanya usaha silahkan dicoba dulu ya. Karena ya kita nggak tahu masa depan ya. Tapi kalau kita tidak berusaha, pasti akan tetap saja. Ya. Ya, di sini mungkin itu ya pengalaman yang saya dapat. Ya, saya ingin bantu teman-teman biar bisa berkembang ya, biar bisa dapat penghasilan tambahan ya.
Karena kalau saya sendiri cita-citanya ingin jadi seorang pengajar yang punya usaha sendiri. Jadi biar lebih istilahnya tidak terlalu mengharapkan imbalan ya kalau saya. Tapi kalau dari teman-teman mungkin punya alasan sendiri, kan enak ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya penghasilan dari satu arah itu lebih mudah. Misalkan saat ini mungkin surut, nah tetapi dari pancuran yang lain itu banyak. Nah ibaratnya seperti itu. Dan ini semakin banyak ilmu, semakin besar profitnya. Jadi kalian tidak usah takut toh nanti belajar tidak dapat apa-apa. Itu jangan seperti itu. Ya. Jadi semakin kalian banyak ilmunya, nanti semakin besar profitnya. Percaya tidak percaya, silahkan dicoba. Karena ya kalau orang yang berilmu itu pasti derajatnya itu lebih tinggi, lebih dihormati. Nah, salah satunya dari segi rezekinya itu mungkin lebih berbeda ya daripada yang ilmunya apa ya sedikit sama banyak tentunya beda ya. Ini itu terutama ya masalah bisnis. Tidak hanya bisnis juga sih sebenarnya. Oke, mungkin itu ya. Sekarang tanya jawab. Oke, saya sambil minum dulu ya. Sudah jam. Oke, tanya jawab. Oke, ini ya. Ini yang LK sudah jadi blognya, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Dari Zai Channel. Kalau yang dimaksud Pak Abu Blogspot itu gratis hosting ya. Ya, jadi hostingnya itu nanti ini .blogspot.com ya. Kita hostingnya pakai Blogspot. Jadi kita sewa di tanah Blogspot ibaratnya seperti itu. Jadi gratis ini. Tapi misalkan kalau beli itu bisa di hosting. Ini walaupun kalian ini tulisannya .blogspot.com itu kita bisa beli domain sehingga misalkan jadi bukarezeki.net.online. Nah, itu murah ya. Domain itu murah dibanding hosting. Ini ada yang 15.000, ada yang 30.000. Ini murah sekali hosting. Ya hosting domain ya 18.000. Jadi kita walaupun pakai Blogspot hostingnya itu kita bisa beli domain. Jadi misalkan bukarezeki.net.online net ini larang ya, mahal ya net.online cuma 15.000 tapi ngeditnya di Blogspot. Itu kan lebih kalau orang itu yang dilihat bukan hostingnya tetapi namanya. Oh, di Blogspot berarti ini gratisan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau namanya .online, .net.com, oh ini mungkin hostingnya hosting mahal. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan terpaku di hosting ya. Yang penting namanya. Kalau bagi orang yang penting namanya. .com, .net, .online. Ini seperti itu. Kan tidak mungkin orang, oh ini hostingnya apa? Kan tidak mungkin. Oke, nanti ini ya bedah alurnya nggak Pak dari mulai konsumen klik sampai closing. Nanti ini disiapkan, nanti akan saya ajarkan ya mulai dari membuat sales page, membuat urut ya dari menyiapkan produk, upload produk, menyiapkan ini yang sudah saya nih lengkap di website. Ini saya urutkan ya materinya. Ini pemahaman dasar-dasar, menyiapkan produk, menyiapkan nama, menyiapkan logo, menyiapkan cover, menyiapkan lalu setting akun, setting ini itu ya, setting label di WhatsApp, lalu toko online, lalu ini di websitenya, lalu desain iklan, lalu ada marketing. Ini untuk marketing ada 1, 2, sampai 7 tahap ya sebelum marketing. Nah, setelah marketing nanti mulai bahas
mulai dari bisnis afiliasi dan lain-lain. Jadi tahapannya mulai dari awal, menyiapkan logo, menyiapkan produk, setting WA, setting website, menyiapkan ini, install WordPress. Nah, lalu untuk fokus bisnisnya itu di bab setelah marketing, bisnis afiliasi, produk kreator, landing page, jasa landing page ya, jasa sosmed. Nah, lalu ada juga studi kasus. Nah, itu jadi nanti lengkap ya, dari harus nanti tidak semuanya gratis, ada juga yang bayar, tapi karena saya bermula dari tidak punya ya, jadi saya tahulah alamat yang gratis itu di mana, gimana mengakali atau mencari alternatif biar tidak bayar gimana. Nah, nanti kita pakai yang seperti itu. Jadi kalau tidak punya uang kita cari yang gratis. Itu mungkin pemikiran dari kita belajar desain. Jadi misalkan buat sesuatu tidak hanya dari satu arah, dari banyak arah. Ini tuh. Jadi lengkap ya dari awal sampai marketing. Kalau sudah marketing ini tinggal istiqomah marketing ya. Nanti kalau closing gimana, lalu bagaimana after sales dan lain-lain. Jadi kalau lebih ini ya, intinya lebih lengkap lagi lah. Nanti kita sambil jalan untuk belajar yang lainnya juga. Oke, selanjutnya. Oke, supaya sering dikunjungi gimana Pak? Kalau produk habis bisa langsung diubah. Ini yang dimaksud yang di Blogspot atau di mana? Ini kalau produk habis bisa langsung diubah. Ya, kalau produk habis ya kita langsung ubahnya. Ini maksudnya di mana di Blogspot ya kita tinggal ganti saja. Seperti ini kemarin ada pesan yang Google Drive Unlimited ya. Tapi karena ada masalah di vendor atau masalah di yang bikin, akhirnya saya cabut ya, saya cabut landing page-nya, saya off-kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi cukup main, kalau link kan mudah, tinggal delete atau kita nonaktifkan. Nah, kalau landing page kan main link ya, linknya main page. Nah itu atau main post. Jadi kalau postnya tidak digunakan, tinggal di delete atau disembunyikan atau di draft ya. Oke, nanti cara iklannya gimana? Supaya diajari juga, sering lihat iklan di Instagram. Mereka ya yang landing page di Instagram itu landing page mastery, cara bikin website. Nah, itu mereka hanya memberi istilahnya menjual video ya, menjual video. Jadi tidak ada bimbingan. Nah, kelemahannya di situ. Jadi kita kalau bisnis itu juga analisa pesaing, jangan cukup asal jualan, tapi ada namanya analisa pesaing. Nah, di mana kelemahan pesaing kita? Nah, itu kesempatan kita. Kalau iklan ya, iklan jujur saja saya ibaratnya enggak ya pernah iklan tapi enggak terus iklan itu cuma 1 hari enggak saya teruskan, jadi saya enggak suka iklan sebenarnya. Jadi saya makanya di sini marketingnya itu enggak ada ads-nya, jadi enggak ini ya berjualan email misalkan enggak ada menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, itu enggak ada. Tetapi ya ini ada video untuk Facebook Ads, tapi saya tidak mendalaminya, tapi saya berikan, nah ini dari pakarnya ya. Saya beli produk ini yang lisensinya MMR, jadi bisa dijual dalam bentuk PLR. Nah itu yang punya produk ini, landing page sama Facebook Ads ini sudah ahli di bidangnya. Jadi kalian ikuti panduan itu untuk yang ini lah ya, karena saya
Ibaratnya ya enggak pernah melakukan ini Facebook Ads. Daripada saya nanti menyesatkan ya, karena untuk buat ads itu perlu biaya. Jadi daripada bakar uang, ya mending awal-awal itu kita bangun toko kita bagus, lalu kalau kita sudah bagus, baru main ads. Kecuali kalian sudah pede dengan toko kalian, itu silahkan main ads. Ads karena mainnya kan per hari berapa ribuan seperti itu. Nah, nanti kita ya target pasar mungkin yang terdekat saja, jangan jauh-jauh. Karena kita proses bangun ya. Karena bangun jangka panjang sama jangka pendek itu beda loh ya. Kalau jangka panjang kita perlu bangun namanya personal branding. Kalau toko kita sudah bagus, terus silahkan kita berani iklan, berani untuk yang lain-lain. Jadi yang penting itu sistem kita bagus, orang datang, percaya itu, maka terus berkembang, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk ads, kalau saran saya, kalau enggak, kecuali punya uang lebih, silahkan main Facebook Ads. Tapi kalau misalkan belum berani ya, mending fokus di bangun toko ya. Dan pasti bangun toko itu bukan suatu yang sebentar, butuh proses. Ingin jangka panjang ya. Karena ya orang yang tokonya bertahan lama itu orang yang pasti sabar dan bertahan. Sabar terus mengikuti perkembangan zaman, nah itu nanti pasti bisa bertahan. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu ya dulu yang pernah ikut kelas desain, sekolah desain, lalu sampai kampus digital Zufi Pro sebelum kampus digital ya, itu kan Zufi Pro. Nah itu kan butuh waktu, butuh ini sudah 3 tahun ya gonta-ganti nama. Itu namanya perjuangan ya, perjuangan gimana menghidupi toko ibaratnya seperti itu. Jadi harus sabar. Dan selama 3 tahun itu belum pakai ads, makanya saya tidak berani yang buka. Tapi video lengkapnya saya berikan. Yang ngajar saya bukan saya, yang ahlinya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sering lihat iklan landing page di Instagram, yaitu saya juga sering ya. Oh ini karena ini ya, memang ada kursus kelas 1M itu memberikan produk yang lisensinya MMR. Nah, lalu akhirnya orang-orang itu pada jualan video itu. Nah, itu sampai banding harga sampai 99. Nah, itu kan jadi perang harga. Nah, itu saya rasa itu tidak lama. Ini mungkin 1-2 bulan. Nah, itu kesempatan bangun daripada ini ya, selain ini ya, kalau produk ini tuh selain bisa dijual, bisa dipelajari sendiri. Kalau menurut saya lebih baik pelajari sendiri dulu, lalu sambil jualan. Ya, ini lebih banyak manfaatnya. Karena kalau dikonversi landing page ini cuma harganya paling 100 ribu lah. Tapi kalau kalian bisa buat website, itu bisa 10 kali lipat. Jadi pilih yang mana kan? Tinggal kita targetnya yang mana. Kalau jual dua-duanya lebih bagus. Seperti itu. Jadi buat kursus, kalau sudah bisa, sudah dipelajari dulu ini, kalau sudah bisa buat kursus landing page itu nilainya bisa lebih mahal. Oke, jadi ibaratnya kalian ingin beli bahan mentah, lalu dijual, atau beli bahan mentah, diolah, lalu dijual. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, pertanyaan sudah banyak. Wah, presentasi ya. Oke, ini presentasinya kelihatan enggak?
yang masuk dalam materi khusus 3 bulan ke apa? Ini yang kelihatan apa di layar? Nggak ada gambar. Oke ya, saya refresh dulu. Tapi suaranya kedengeran kan? Oke. Oke, ini ada gambar cuman kecil. Sudah kelihatan? Oke, ini oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Di pin ini nggak bisa ini di pinnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya tutup ya. Nanti saya share linknya. Ini ya, hasil afiliasi. Mungkin bagi yang ingin coba afiliasi, siapa tahu ini ya, siapa tahu dapat rezeki ya. Ini juara satu tunggalnya, ini closingnya bisa dapat ini ya, juara satu tunggal. Kalau misalkan bisa paling lebih dari 200 tuh bisa dapat ini. Nah, ini komisinya nanti saya share linknya. Untuk tutorialnya ikuti di sini. Jadi urut dari atas sampai ke bawah diikuti. Nanti pasti bisa. Ini yang mulai daftar kupon, lalu share linknya gimana, ada di sini. Untuk mulainya, nih mulainya 5 hari lagi berarti ya Jumat depan itu mulai kontesnya. Jadi nanti bisa persiapan karena banner sama kata-kata iklannya belum saya share ya, belum saya siapkan, belum saya share. Nanti saya share lalu bisa berpromosi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau ada, saya tutup ya. Atau mungkin bisa disambung di grup. Oke ya, untuk ini mungkin ini tanggal berapa? Ini tanggal 27 ya, 27. Mungkin sekitar tanggal 4,5 bulan nanti ada ini saya coba ikut afiliasi nanti yang fokus di undangan digital. Kan saya sudah punya undangan digital tapi coba ikut kontes ya, ikut afiliasi. Nanti silahkan kalau mau bergabung nanti silahkan ikut ya, maksudnya ikut beli atau kontes afiliasi juga boleh. Tapi kalau yang live video itu harganya minimal 400.000. Mungkin bagi teman-teman yang
ada ini mungkin teman-teman yang join grup di video. Nah, nanti akan saya share ya. Jadi kalau sebenarnya itu saya kalau banyak diamnya itu enggak begitu suka. Jadi banyak berpikir, banyak beraktivitas. Oke, mungkin itu ada pertanyaan kalau ada. Oke, saya tutup ya untuk ini pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk jangan lupa setiap hari Jumat untuk ikut ya untuk belajar desain. Hari Sabtu nanti biasanya share-share ya, share info lainnya. Karena kedepannya juga kalau ada waktu yang kosong saya buat untuk sharing juga. Jadi channelnya mulai coba saya hidupkan lagi, channel yang belajar. Itu kan sebenarnya sebelum ini kan ada yang ini, yang ini ya, Kampus Tulungagung ini kelas belajar TK dan bisnis. Nah, ini sempat berhenti setelah mulai puasa dulu ya, puasa berhenti. Nah, ini belum jalan. Nah, nanti mungkin ya kalau ada waktu kosong nanti mulai jalan lagi. Oke, mungkin itu silahkan kalian renungkan. Kalau ingin bergabung akan dimulai afiliasinya. Kalau ingin join kelasnya silahkan join mumpung masih ini angkatan pertama ya. Oh iya, bonusnya ada batasnya ya. Yang ini hanya 50 orang untuk bonus spesial. Ini aplikasi. Jadi yang buka blog, buka lapak ini akan saya rubah jadi aplikasi, tapi hanya untuk 50 orang. Sama bio-link Instagram. Bio-link Instagram itu apa? Ya, misalkan ini. Nah, bio-link Instagram itu fungsinya untuk ketika kita jualan ya, itu ini, klik link bio. Nah, kita klik, itu nanti ini ada halaman website ya, yang dimana itu isinya link ini, misalkan mau tanya lewat WA atau tanya lewat Telegram ataupun ikut kelas. Nah, itu fungsi dari bio-link ya. Simple bio-link Instagram. Oke, mungkin itu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.